Ya, minta maaf kalau suara saya serak, terus flu. Ya, kita harus melewati semuanya. Karena alam ini kadang tubuh tidak bisa bersahabat, tapi itu memang cirinya. Ya. Saya mau menyampaikan satu hal yang penting. Nanti Minggu saya akan mau menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana Tuhan itu nyata di tempat ini. Selalu saya tuh bersyukur karena siapa sih kita ini? Kelompok kita, kelompok kecil, gereja kecil, pendeta tidak terkenal, tidak dikenal. Tapi kita bersyukur bahwa karya Roh Kudus itu tetap bekerja sampai hari ini bukan karena siapa kita, tapi karena Allah mau menyatakan melalui orang-orang yang membuka hati, yang dipilihnya dan dia bekerja. 2033 ini luar biasa saudara. Ya, Minggu nanti saya keluarkan statement rekaman, sudah saya minta di media. Yang kita tangkap adalah bukan masalah visi yang sama ya, yang kita terima, tapi saya itu bersyukur bagaimana bahwa Tuhan itu hadir. Apa yang kita kerjakan ini terus bergerak dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, ini yang kita harus jaga. Sekali lagi, bukan untuk mencapai sesuatu yang bagi kita, sesuatu yang mungkin supaya kita terkenal, NCC Internasional terkenal, Fabianus Purnama dikenal, bukan sama sekali sudah. Tapi yang saya senang karena Tuhan berkenan atas gereja ini dan kita walaupun tidak ada kemampuan, tapi kita mau taat dan melakukan apa yang Dia firmankan. Maka Tuhan disenangkan, itu saja. Jalan tidak jalan itu bukan bagian kita, tapi bersama Tuhan pasti jalan. Mungkin yang kita lakukan kecil, tetapi berdampak bagi banyak orang. Kapasitas kita mungkin kecil, tapi kita berdampak. Mungkin dampak kita tidak besar seperti orang yang punya kapasitas besar, tapi satu jiwa saja boleh menjadi dampak dari pelayanan kita, surga bersorak-sorai. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari buka Yohanes 5. Maka itu penting sekali Bapak Ibu Saudara ya ke depan ini. Tolong dengarkan ya semua tidak kecuali ya apa yang saya sampaikan supaya mari kita lakukan bersama-sama. Karena apakah memang ending dari semuanya itu nanti di 2033? Kalau betul berarti kita punya waktu hanya 10 years, 10 tahun. Saudara, hamba-hamba Tuhan sedang berlari 10 tahun depan. Benar loh saudara, berlari mereka. Mati-matian. Itu yang ngomong sudah umur 78 tahun mungkin. Luar biasa. Persiapkan diri saudara. Ya, Minggu nanti usahakan bisa hadir, kalau tidak bisa yang sakit ya live streaming. Yohanes 5 ayat 24. Mari perhatikan. Dan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini sedang dibongkar tentang doktrin keselamatan yang benar itu. Dan yang berbicara bukan hamba-hamba Tuhan yang kapasitasnya hanya lokal, tapi ini sudah internasional. Dan ternyata ada perubahan yang terjadi. Kalau selama ini hyper grace yang ditonjolkan, tidak saudara hari ini. Lewat Bapak Ibu Saudara. Sungguh lewat.
Pekerjaan Roh Kudus bergerak. Tapi kita harus tahu, kita harus sampai kepada apa yang Tuhan mau. Hari ini masuk Pentakosta. Ya, sebelumnya Pentakosta itu kan pencurahan roh, saudara. Ada hamba Tuhan yang mendapat Pentakosta pertama, Pentakosta kedua, ketiga. Itu sebetulnya tidak bisa ditafsirkan secara secara sesuai dengan, misalkan kok enggak ada yang ketiga. Itu iman, saudara, itu roh. Ibaratnya ini Pentakosta yang terakhir. Ya, karena Tuhan sedang mau bergerak. Nah, mana yang tingkat paling tinggi? Ini yang belum dibahas, tapi kita sudah membahas, yaitu pelayanan keimaman. Sebab selama ini pelayanan keimaman itu hanya ada di atas mimbar, bukan di jemaat. Tapi Tuhan mau Pentakosta ketiga itu bangkit imam-imam dari jemaat, pendoa syafaat itu. Makanya saudara terus ya bergerak setia, dan saya berharap saudara bukan sekedar hanya ke gereja, tapi kita sedang melakukan apa yang Tuhan kehendaki bersama saya. Kita ini seperti mengemban tugas. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, mendengar dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, itu Bapa Elohim. Ia mempunyai apa, saudara? Hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bapak Ibu Saudara, mendengar perkataanku, jelas ini digarisbawahi oleh Tuhan Yesus. Orang yang membangun rumah di atas dasar batu adalah orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Arti mendengar perkataanku itu adalah mentaati. Ini doktrin yang benar. Bapak Ibu Saudara, percaya kepada dan percaya di dalam itu beda. Ada terjemahan yang ditulis dalam bahasa Inggris, believe on and believe that, itu beda. Kita banyak hanya believe that. Ya, saya percaya kepadanya. Anda percaya kepada saya? Percaya. Apakah Anda mau percaya di dalam saya? Belum tentu, karena percaya di dalam itu menyerahkan diri. Semuanya harus diserahkan, dompetmu diserahkan. Ya. Enggak usah Inggrisnya. Semuanya itu believe on. Keselamatan itu dijamin. Karena Tuhan Yesus berfirman, barang siapa percaya dan dibaptis. Percaya itu dalam bahasa Inggrisnya believe in. Jadi kita ini percaya itu enggak sekedar ngomong, enggak bisa. Percaya itu Anda mempercayakan diri, itu selamat. Dan mendengar perkataanku. Bapak Ibu Saudara, ini penting, inilah perkataan Tuhan. Dan perkataan Tuhan itu adalah hidup dan kekal. Bahkan ayat 25, aku berkata kepadamu sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Tuhan Yesus anak Allah itu. Dan mereka yang mendengarnya akan apa, saudara? Hidup. Bapak Ibu, perkataannya hidup. Ini yang Tuhan mau ketika kita bergerak di dalam visi 10 tahun ke depan. 2033, saudara harus hidup di dalam perkataan Tuhan. Menghidupi perkataannya. Perkataannya bukan sekedar mencari wangsit, saudara. Ya. Artinya saudara mencari sesuatu untuk hidupmu. Bukan sekedar. Lebih daripada itu saudara mempelajari, mengerti akan perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Akan apa yang sudah Dia ajarkan kepada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus berkata, pelajari kitab Nabi, pelajari kitab suci.
Karena mereka menuliskan tentang aku. Jadi kekristenan Bapak Ibu Saudara bukan sekedar tanda kutip cari ramalan. Ada banyak orang mencari firman untuk dirinya sendiri dalam arti ramalan, tapi dia tidak tahu bahwa firman ini bertujuan apa. Buka di Yohanes 6. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mengerti ini sungguh dahsyat hidup saudara. Akan ada satu, jadi gini, roh yang bekerja pada zaman Abraham itu berlanjut terus. Kalau saudara believe in the word of God, believe in Lord Jesus, percaya di dalam, itu penyerahan diri, pengabdian. Kalau saudara sudah ini, clear, saudara sudah pindah dari gelap kepada terang, dari maut kepada kekekalan. Sudah pindah. Katakan amin. Yohanes 6, firman Tuhan berkata di ayat 60. Ini tentang kesaksian Tuhan Yesus, saudara bisa baca sendiri ya di rumah. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Tuhan Yesus yang berkata, perkataan ini apa Bapak Ibu Saudara? Keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Tuhan Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah apa? Roh dan hidup. Nah Bapak Ibu harus mengerti, perkataan Tuhan Yesus itu roh dan hidup, itulah firman. Karena firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tapi firman itu akan bekerja penuh sesuai dengan kehendaknya. Di manakah firman itu bekerja? Pertanyaan saya. Di manakah firman itu bekerja hari ini, today, tahun 2023? Di mana? Di setiap saudara dan saya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, firman-Nya terus bekerja. Jangan kita ditipu oleh keadaan dunia. Sehingga saudara melalaikan bahwa ada firman, the word of God yang sedang hidup dalam hidupmu. Dan firman itu roh saudara. Jadi kita diajar hari-hari ini ke depan saudara. Iman itu bukan sekedar percaya Tuhan Yesus ibu, percaya. Anda tahu bahwa perkataan Tuhan itu hidup dan kekal. Makanya kenapa sampai hari ini sulit sekali orang baca Alkitab. Sebagaimana kemarin saya mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan sekelas Benny Hinn. Ya, sekarang bukan muda lagi saudara. Pelayanan 30 tahun yang lalu dengan hari ini dia mendapat sesuatu hal yang sangat berubah. Dan dia ditantang oleh seorang hamba Tuhan dalam proses dia untuk mencari puncak daripada pelayanan akhir zaman ini. Bapak Ibu Saudara, Bapak Benny Hinn yang sudah menulis Selamat Pagi Roh Kudus, Good Morning Holy Spirit, levelnya tinggi enggak itu? Itu tinggi, kita lihat aja buahnya lah. Walaupun tidak semua orang yang melakukan mujizat itu berkenan, saya ngerti. Tapi saya percaya ada spirit yang bekerja. Saudara, hari ini dia katakan bahwa dia membaca 1 tahun kitab suci itu 3 buku habis. Hah? 3 buku saudara habis. Dan sampai hari karena dia ditantang. Dia punya pelayanan di TV kabel, ada 3. Dan Tuhan katakan,
berhentikan. Ditutup semua. Makanya tidak ada acara sekarang di TV kabel itu namanya blessing. Enggak ada. Dan dia pakai untuk menghidupi firman. Karena firman itu akan mengubah hidup saudara. Sesuai dengan apa yang sudah dirancangkan sebelum dunia dijadikan. Sampai kekekalan. Saudara akan sampai kepada langit baru dan bumi baru bersama Tuhan Yesus. Coba pelan-pelan sadari, itu iman. Percayalah bahwa firman itu di dalam saudara. Saudara ada kitab yang berjalan. Bukan sekedar saudara jadi saksi, bukan itu. Bukan sekedar itu. Oh saudara menjadi teladan. No. Itu automatically yang keluar. Secara otomatis kalau firman berjalan, udah otomatis. Tapi saudara tahu bahwa hidupmu itu menggenapi firman-Nya ini. Ini bukan bicara materi saudara. Nah kekeliruan banyak orang Kristen, hidupku menghidupi firman-Nya itu selalu ujungnya berkat. Selalu ujungnya kesuksesan. Selalu begitu. Bukan salah saudara, saya terlalu percaya kok ada yang namanya automatically blessing. Jadi berkat otomatis. Apa Pak itu? Contoh, Bapak Ibu Saudara kalau jadi anaknya pangeran Inggris, kira-kira berkatmu besar enggak? Otomatis enggak? Enggak usah minta-minta toh. Ngerti sekarang ya? Ngerti? Anda harus punya ngerti itu. Dan sesuai dengan apa yang mau dia mau. Makanya jangan kejar berkat. Karena berkatmu otomatis. Kejar perkenanan Tuhan. Kejar kerajaan Allah. Kejar perkataannya hidup dalam hidupmu dan keluargamu. Maka engkau akan menjadi orang yang paling diberkati di muka bumi. Bapak Ibu Saudara, kalau sekelas Benihin aja mau mengejar, saya setiap hari 3 pasal. Berusaha terus karena ya sudah 25 kali lah kalau hitungan setahun 3 pasal itu setahun. Habis, ya perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi kalau perjanjian baru kadang saya banyak di perjanjian baru karena saya tidak mau dituntun dengan aturan. Tapi saya mendisiplinkan sampai Tuhan itu membuka. Dan yang saya senang saudara, kenapa ya? Apa yang diajarkan di sini, apa yang kita belajari, bahwa orang itu harus mengerti tentang nubuatan. Hidup dari nubuatan. Nubuatan itu tidak pernah berhenti sebelum dipenuhi gitu loh saudara. Nah, yang diberitakan hari ini orang harus mulai mengerti scripture itu perjanjian lama itu ngerti. Kita tidak bisa memutuskan perjanjian lama dalam arti bukan Tauratnya artinya makan udang tidak boleh, bukan. Tapi bagaimana benang merahnya ini loh saudara. Kekristenan itu lahir itu bukan tiba-tiba. Makanya Tuhan Yesus berkata bahwa semua di kitab suci, pelajari nabi-nabi, mereka menulis tentang aku, Mesias. Jadi kita mesti berubah melihat kacamata Alkitab ini dengan benar. Ini the word of God dan satu-satunya kitab suci yang datang dari surga. Bapak Ibu Saudara, kalau ini wingko, do you know wingko? Pasti engkau makan ini. Yang setuju katakan amin. Karena kau mengerti wingko itu enak. Ketika Tuhan Yesus lapar, Tuhan Yesus dicobai. Dia jawabnya pakai apa? Pakai firman. Ada tertulis. Iblis pakai firman. Ada tertulis. Bedanya iblis itu believe that, not believe in. Iblis itu gak mau serahkan diri kepada Tuhan. Padahal dia percaya Tuhan. Dia percaya firman. Dia hafal firman. Tapi dia tidak menyerahkan diri
kepada firman itu, maka firman yang roh dan hidup tidak bekerja. Hanya bagi orang yang percaya dan menyerahkan diri, maka dia akan bekerja terus dan membawa engkau pada terang yang sesungguhnya. Katakan amin. Mari kita mulai galakkan lagi. Ayo toh saudara. Baca Alkitab. Tolong buka Wahyu. Surat Wahyu berapa ya? Wahyu kesaksian Yesus ada roh nubuatan. Wahyu berapa? Bentar ya. Tolong dibantu. Kesaksian Yesus adalah roh nubuatan. Kesaksian Yesus. Betul? 19 betul. 19 ayat 10. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara harus tahu nubuatan. Nubuat itu sesuatu pernyataan Tuhan atau dalam bahasa umum ramalan. Karena ada 2.500 nubuatan yang tercatat di Alkitab. Dan 2.000 sudah digenapi. 500 masih sedang. Nah ini kita sedang berjalan. Jadi kekristenan saudara bukan tiba-tiba loh ya. Kalau saudara Kristennya Kristen yang kelahiran, Kristen yang hanya percaya Tuhan Yesus menolong, Allah menolong, pekerjaan ekonomi. Anda tidak sampai pada roh nubuatan dan tidak terjadi apa-apa dalam hidupmu. Kamu tidak sampai kepada pewahyuan Allah. Kamu tidak hidup dalam pengurapan Allah. Karena memang iblis bikin tirai di sini. Jadi yang ngerti itu di sini. Ini ruang Maha Kudus. Jadi tirai dulu ruang Maha Kudus. Ada tirai yang begitu besar, tebel. Dan itu hanya imam besar yang masuk. Imam yang masuk. Kemudian ada ruang kudus dan pelataran. Dan jemaat hari ini ditaruh di pelataran. Kalau tidak dibawa kemari. Nah iblis memang bikin, tirai ini dibikin. Udah kamu kan bisnismen. Kamu tidak perlu dengerin apa itu firman. Itu untuk pelayanan. Sedangkan kamu kan enggak, kamu kan bisnis. Lain. Kalau memang panggilanmu sebagai pendeta, monggo silakan ngurusi jemaat pelayanan ini. Kamu kan tidak. Lihat pengajaran ini sudah mengakar dan membudaya. Makanya orang ditanya, siapa Bapak? Oh saya bukan hamba Tuhan Pak, saya orang biasa. Bukankah begitu? Dan iblis bertepuk tangan. Ada tirai dalam hidupmu yang kamu tidak pernah melihat yang namanya Shekinah Glory. Orang hidup dari Shekinah Glory. Kita tidak bisa Kristen pelataran. Saudara harus masuk Kristen, ruang kudus, ruang Maha Kudus, tembus langsung tabut perjanjian. Gereja tabernakel ngerti tentang ini, tapi jemaatnya ngerti enggak? Katakan amin. Kita baca dulu di ayat 7. Ayat 6. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat katanya. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Pengantin itu bukan kita sebetulnya. Tapi Rasul Paulus mengajarkan kita dan Tuhan Yesus seperti kepala dan tubuh diibaratkan suami dan istri. Tapi pengantinnya Tuhan Yesus adalah Yerusalem baru nanti. Bukan kita, bukan kita. Kalau kita katakan mempelai, ya saya sudah menciptakan lagu yang berjalan bersama dalam ruang pesta itu ya karena saya memakai kata mempelai. Tapi sebetulnya no. Nah inilah kita. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai lenan halus yang berkilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan
Perbuatan yang benar dari orang rasul. Dan kepadanya dikaruniakan memakaikan lenan halus. Lenan halus itu perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ini orang yang diundang untuk masuk perkawinan anak domba. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki apa? Kesaksian Yesus. Inilah yang memiliki kesaksian Yesus. Siapa? Kita. Pertanyaan saya, apakah saudara sudah memiliki kesaksian Yesus? Sudahkah saudara memiliki kesaksian Tuhan Yesus? Kalau engkau tidak percaya di dalam Dia, percaya di dalam Tuhan Yesus artinya saudara serahkan hidup sudah. Mengabdi. Baru saudara memiliki kesaksian Tuhan Yesus. Di mana kesaksian Tuhan Yesus? Nih Alkitab. Anda jangan berbicara hanya perjanjian baru. Karena Tuhan Yesus ada sebelum perjanjian lama pun. Karena kekekalannya bersama Bapa. Jadi saudara mesti ngerti tentang Tuhan Yesus melalui perjanjian lama sampai baru. Makanya Tuhan Yesus berkata melalui Rasul Paulus, tidak ada seorang pun yang bisa membaca kitab suci selain disingkapkan hanya oleh Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak percaya di dalam Tuhan Yesus, dia tidak akan ngerti Alkitab. Karena Tuhan Yesus berkata, tidak semua bisa mengerti perkataanku. Hanya kepada orang-orang yang kukaruniai, yang Bapa berikan. Siapa saudara? Kita. Nah kalau kita hanya tiap minggu, bahkan tiap hari ngomongnya soal ekonomi terus dibahas. Dan itu ditafsirkan melalui Alkitab ini, saudara tidak sampai kepada roh nubuat. Saudara tidak akan ngerti, maka yang terjadi hidupmu ya begini. Saya ngomong begini itu bukan keadaanmu, saudara. Bukan kekayaanmu, bukan jabatanmu, bukan. Meskipun kamu hidup di pinggir sungai, tapi kamu hidup dengan nubuatan, maka kesaksian Allah dalam hidupmu. Anda akan dipakai Tuhan. Jangan saudara pikir dipakai Tuhan itu harus kaya, harus punya duit, harus gelar, tidak. Tapi bagaimana orang bisa melihat kesaksian Yesus di dalam hidupmu. Dan saudara mengetahui kemaksimalan hidup orang Kristen ketika dia tahu bahwa ada roh nubuatan bekerja di dalam diri saudara. Katakan amin. Itu yang namanya Kristen yang benar. Dan sekali lagi tirai ini kan sudah ditutup. Jadi yang ngerasakan cuman kita, hamba-hamba Tuhan yang diurapi dan pelayan Tuhan. Mungkin orang sekolah kitab yang sungguh-sungguh berhidup sebagai gembala, sebagai pendeta. Maaf hari ini minta maaf saudara, gereja denominasi, bisnismen gak ngerti Alkitab, gak pernah baca Alkitab sudah di PDP-in. Maaf karena uangnya banyak, cara ngikatnya begitu. Oke, kasih pelayanan, ngikat toh. Bisa ngerti? Tapi dia gak pernah baca Alkitab, tapi gelarnya pendeta pembantu. Masuk akal enggak? Itu yang terjadi di gereja-gereja. Makanya di sini tidak ada lah PDP, nggak ada. PDAM ada sih. Pak Hendra ini sebetulnya PDM-nya ya karena itu. Sebetulnya kita semua adalah hamba Allah. Kita semua adalah pelayan Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, tirai ini sedang ditutup. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia ketika berkata, it's finished. Bluk, pedot tirai itu. Lu kok sekarang ditutup lagi? Siapa yang nutup? Setan masuk kepada pemimpin gereja. Makanya kan tidak ada yang peduli. Bagaimana mimbar ini? Bagaimana tata pelayanan harus ada? Bagaimana kita harus benar-benar melakukan perintah Tuhan. Bagi orang Kristen ke gereja itu bukanlah karena kita mencari Tuhan untuk kebutuhan kita saja.
Tapi kita mencari kehendak dan perkenannya. Menghidupi firman yang dinubuatkan dalam gereja ini. Terus bekerja. Maka kita ke depan saudara, kita harus lebih mengetahui surga di tempat ini. Bukan dunia. Dunia boleh bergonjang-ganjing. Dunia boleh hancur. Tetapi kata Tuhan Yesus, perkataanku hidup kekal. Barang siapa percaya kepada perkataanku, dia tidak pernah hancur. Langit dan bumi akan berlalu. Firman Tuhan kekal selama-lamanya. Sebentar, saya tadi diingatkan, saya tutup ya. Dikit-dikit bentar. Ada satu yang luar biasa saya tadi tuh baca. Yohanes 6 ayat 41. Baca dan saya tutup ya. Lihat Bapak Ibu Saudara, mulai pagi hari saudara harus sadar bahwa saudara adalah firman yang hidup. Ya. Dan mulai dibangun, nanti minggu juga saya tegaskan kepada jemaat, ayo kita komitmen baca Alkitab. Karena ini yang menghidupkan saudara. Ini yang menghidupkan saudara. Ya, bacanya enggak perlu ditata. Perjanjian lama baca satu pasal, perjanjian baru udah. Tapi bacalah dengan hati yang haus, rindu. Anda mau tahu sih nubuatan yang sedang jalan. Dan saudara akan berbahagia loh. Bahwa saudara ada bagian dalam rancangan Allah. Bahagia meskipun engkau hidup di pinggir kali. Engkau bahagia. Saudara, hamba Allah hidup di pinggir kali saudara. Dia tetap jadi berkat. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia mengatakan akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata aku telah turun dari surga? Bapak Ibu Saudara, seorang hamba Tuhan penulis buku yang terkenal, Bapak Andrew Wommack itu ya. Dia katakan faith is noun. Ya, jadi orang bilang iman, percaya itu masih kata benda. Ya. Belum aktif. Bagaimana saudara bisa menjadi lahir baru yang benda ini harus jadi flesh. Makanya Tuhan Yesus, dia adalah firman yang jadi daging. Baru kamu ngalami kelahiran baru itu nampak. Aktif. Jadi percaya. Kalau cuman faith, saya punya iman. Imanmu itu masih belum apa-apa. Kalau belum bekerja dalam hidupmu. Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. 4. Lihat. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. 64, tetapi
di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Tuhan Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ya, ini iman yang mati, saudara. Maka kata Tuhan Yesus kepada 12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika saudara mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah yang kudus dari Allah, perkataannya hidup dan kekal. Bapak Ibu Saudara, engkau tidak pernah bisa digoyahkan oleh keadaan apapun dalam hidupmu. Bahkan murid-murid bangga ketika dia mati bagi Tuhan Yesus. Bangga, saudara. Karena mereka bahagia. Karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka adalah firman yang jadi manusia juga. Bukankah Tuhan Yesus adalah firman yang jadi manusia? Sekarang firman itu telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Siapakah hari ini firman jadi manusia? Saudara yang percaya di dalam dia, maka firman itu akan bekerja dalam hidupmu. Kuasa Tuhan akan mengalir. Bukan oleh karena kekuatan saudara, tetapi oleh karena rohnya yang bekerja dalam hidup saudara. Katakan amin. Ayat 70. Jawab Tuhan Yesus pada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Amin. Kita berdoa.